Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya masuk nggak ya? Masuk, Bu. Masuk ya? Alhamdulillah. Ini kita mulai saja atau gimana, teman-teman? Langsung saja, Bu. Iya, oke ya. Ini sambil nanti yang lain eh, join ya. Ini sifatnya kuliahnya santai aja ya, teman-teman ya. Setelah lama kita tidak bertemu secara langsung, ini alhamdulillah difasilitasi dengan Google Meet ya. Alhamdulillah, baik teman-teman, saya mulai saja perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ini teman-teman mahasiswa TP ya, semester 6 sekarang ya. Di sini sudah tergabung ada Nanda, ada Tasya, ada Desi, ada Dwi, ada Mas Kholi Sul Azizi ini ya. Ada Maulida, ada Mutia, ada Dila, Rina, Rosi, Sulis, Siwi, Anam, dan Titin ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun teman-teman berada. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik teman-teman, ini ketemu saya lagi ya ini di mata kuliah terapi lintas budaya ya. Setelah kemarin teman-teman kuliah dengan saya melalui video ya, video YouTube yang sudah saya unggah di channel YouTube saya. Itu mata kuliah terapi lintas budaya ya. Mata kuliah terapi lintas budaya. Kemarin di pertemuan 1 dan 2 saya sudah sampaikan bahwa terapi lintas budaya itu adalah salah satu terapi lanjutan ya. Teman-teman sudah belajar tentang psikoterapi ya, konseling dan psikoterapi dulu sama Bu Rinova ya, atau sama Bu Rina ya. Bu Rinova yang saya tahu. Nah, itu kan sudah banyak dikaji ya, ada teori terapi psikoanalisis, ada behavioristik, ada humanistik, terus juga ada CBT ya, cognitive behavior therapy, terus juga ada CCT ya, ada client center therapy dan lain sebagainya. Nah, ini terapi lintas budaya ini berarti kita akan memahami terapi dalam ruang lingkup yang lebih luas atau lebih global. Jadi, sudah disampaikan di awal perkuliahan ya, bahwa terapi lintas budaya itu berarti kita juga akan belajar mengenai budaya klien atau orang yang akan kita bantu. Karena apa? Karena nanti yang minta tolong ke kita itu ya, kalau kita sudah berkiprah di masyarakat, kita mau tidak mau memang bersinggungan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Yang itu pasti ada perbedaan ya dengan kita, teman-teman ya. Ada yang mungkin nanti Rosi atau siapa atau Rina mungkin ya, nanti keterima kerjanya bukan di Kudus lagi, bisa saja nanti pindahnya ke Jawa Barat. Nah, harus memahami bagaimana budaya di sana, gitu ya. Atau nanti ketemu orang baru, teman-teman ada yang melanjutkan nanti studi atau kuliah juga kan ya. Misal kemana? Misal ke luar negeri ya, atau kemana itu kan kita harus bisa fleksibel orangnya ya, atau bisa beradaptasi. Sebetulnya terapi lintas budaya ini juga bermanfaat ya teman-teman untuk kita dalam kehidupan sehari-hari karena kita hidup itu ya tidak bisa sesuai kehendak sendiri ya, tapi kita juga harus bisa menghargai orang lain. Nah, ini kita menghargai orang lain, bertoleransi dan juga pengertian ya atau terbuka dengan segala perbedaan. Di sini prinsip yang harus dimunculkan itu adalah prinsip moderatnya itu ya, moderat itu terbuka.
Ini sesuai juga dengan prinsip PTKIN atau ini ya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri itu kan mengusung adanya apa? Mengusung adanya moderasi beragama. Nah, di sini berarti moderasi dalam berterapi ya. Jadi tengah-tengah kita tidak judgmental, oh ini salah, oh itu betul, tidak ya. Kita harus memahami budaya yang berkembang. Nah, itu ya pengantarnya. Nah, minggu kemarin sudah kita diskusikan apa itu terapi lintas budaya, sudah dijelaskan juga bagaimana pendekatan atau metode dalam teknik ini ya dalam terapi lintas budaya. Itu berarti kita menggunakannya kemarin apa? Metodenya itu metode multikultural ya. Kita harus memahami tadi ya, multi itu banyak. Banyak budaya. Kita harus memahami tadi perspektif budaya yang digunakan oleh orang-orang ketika menterapi. Nah, di sini ada dua kajian ya, terapi lintas budaya itu. Terapi lintas budaya yang akan digunakan dalam proses nanti teman-teman melakukan proses sesi terapi ya, sesi terapi atau konseling yang dengan menggunakan teknik wawancara terbuka. Ada juga nanti sesi teman-teman menganalisis atau memahami terapi-terapi apa saja yang berkembang di budaya, khususnya di Indonesia ya. Misal nanti ada terapi orang pernah disinggung ya, ada yang ketika tidak punya uang itu berobatnya misal ke kiai, itu kan budaya di Indonesia kan seperti masih melekat ya teman-teman ya. Atau saya sudah singgung ada tradisi ini ya, bobok Jowo atau apa. Nah, itu kita pahami budaya-budaya yang berkembang juga. Kenapa orang memilih terapi itu dan bagaimana manfaatnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita masih fokusnya di bagaimana proses terapi budaya atau lintas budaya ini dalam ranah tadi ya, teknik-tekniknya ya, teknik-teknik dalam proses terapinya. Proses terapi yang ini adalah bagian dari psikoterapi ya teman-teman ya, bagian dari psikoterapi atau konseling ya. Nanti inti dari konseling atau psikoterapi itu kan ini ya teman-teman ya. Kalau bahasa apa namanya ya, bahasa ringannya curhat ya, tapi bukan curhat sebenarnya, tapi ini lebih kepada wawancara terbuka. Jadi wawancara terbuka yang dilakukan oleh seorang terapis terhadap kliennya. Meskipun nanti memang lulusan TP itu belum menjadi seorang terapis, tapi masih menjadi asisten ya. Minimal Nah, nih oke teman-teman tadi ini ya, oke. Mengobservasi permasalahan ya dari mulai mengobservasi nanti bisa dirujuk kepada terapinya kan seperti itu ya sampai nanti bagaimana penanganannya. Tapi mahasiswa TP di sini saya berharap juga bisa ya minimal bisa melakukan teknik apa tadi teknik terapi meskipun kecil-kecilan ya meskipun hanya simulasi oh saya bisa menjadi problem solver atau menjadi orang yang membantu menyelesaikan masalah orang lain ya itu bagaimana nanti prakteknya. Nah, hari ini kita akan kupas ya teman-teman ya. Ini saya akan share bagaimana sih proses pelaksanaan dalam terapi lintas budaya itu ya. Nah, ini bagaimana prosesnya. Oke, saya share dulu ya teman-teman ya. Oke, udah muncul belum ini? Sudah, Bu. Ya, proses ini ya. Sudah proses ya? Sudah. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih proses pelaksanaan dalam terapi lintas budaya? Ini sebagaimana teman-teman ketahui bahwa dalam proses terapi atau proses konseling gitu ya, nanti bedanya tuh sebenarnya konseling dan psikoterapi itu dalam ranah objek yang apa namanya diobatinya aja. Jadi kalau misalkan si konseling, objek orangnya itu adalah orang yang memiliki masalah ringan. Kalau yang psikoterapi atau terapi di sini dalam artian terapi ini itu adalah orang-orang yang mengalami permasalahan yang ringan dan sedang ya bahkan sampai ke tahap berat gitu ya. Jadi ada orang yang misalkan
sedang tidak tidak semangat, ada yang putus asa, ada yang lagi stres, ada yang lagi tertekan gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa mengedukasi, menterapi dia ya. Nah, sekarang bagaimana sih proses pelaksanaannya? Ini di sini di tahap awal ini ya, dalam semua proses terapi itu yang pertama itu tahap awal seorang terapis harus mampu menangkap permasalahan yang dialami klien. Jadi dalam proses terapi tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada klien. Jadi teman-teman ketika nanti ketemu klien, hal utamanya itu fokusnya itu di apa nih masalah yang dialami atau yang terjadi pada kliennya. Itu dulu ya. Nanti saya kasih tahu nih ininya ya, sesi pertanyaannya. Nah, di sini contoh dialognya pada saat terapi di tahap awal. Terapis misal gini ya, ini saya ambil dari bukunya Sofyan Willis ya tentang teknik dalam menterapi atau sesi bertanya. Terapi itu jangan diartikan yang seperti tenaga dalam atau apa ya. Ini terapi itu adalah tadi saya sudah bilang ini adalah teknik wawancara terbuka terapi itu ya sampai dia merasa ringan masalahnya, ketemu jalan keluarnya seperti itu ya. Ini contohnya di sini terapis. Saya senang sekali dapat bertemu dengan Anda dan tentu saya amat senang jika kita dapat sharing dalam pertemuan ini. Bagaimana pendapat Anda? Kliennya, terima kasih, saya sangat menghargainya. Nah, terapis, bagaimana? Saya melihat Anda ingin menyampaikan sesuatu. Nah, ini dipancing-pancing gitu ya, ditanya-tanya gitu sampai nanti kliennya itu katarsis atau mengeluarkan unek-uneknya ya. Klien, iya Bu, perkuliahan saya di semester ini banyak hambatan. Terapis, banyak hambatan, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Nah, ditanya masalah hambatannya itu hambatan yang seperti apa? Nah, kliennya, saya merasa di semester ini perkuliahannya itu banyak hambatan karena kuliahnya online sehingga saya tidak bisa fokus dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Padahal saya ingin tetap fokus dan konsentrasi dengan kuliah. Sementara itu, Bapak dan Ibu saya meminta untuk bekerja mencari uang. Saya merasa bingung, gelisah, tertekan. Di satu sisi saya ingin fokus kuliah, di sisi lain saya juga ingin membantu kedua orang tua saya. Nah, di sini masalahnya ya. Jadi terapis harus bisa menangkap dari percakapan kliennya bahwa oh ternyata klien ini punya hambatan dalam kuliah. Kenapa? Dia tidak bisa fokus karena harus sambil kerja dan membantu orang tua. Nah, terapis, dari ungkapan perasaan Anda, saya melihat bahwa Anda sedang mengalami konflik batin. Pertama, Anda ingin fokus kuliah, sementara Anda juga ingin membantu kedua orang tua. Kedua, Anda merasa gelisah karena tidak dapat membagi waktu antara kuliah dengan kerja. Bukankah begitu, klien? Iya, Ibu, saya bingung harus memilih yang mana dan menentukan langkah yang mana agar kuliah berjalan dengan lancar dan saya juga bisa membantu orang tua. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus bisa apa? Bisa tadi ya mengidentifikasi, mengobservasi dan menentukan nih masalahnya sebenarnya tuh apa yang sedang dialami oleh klien kita seperti itu. Nah, pertanyaannya itu kita yang nanya-nanya ya, jangan sampai ikutan cerita, oh iya saya juga bingung kuliah hari ini, ya jangan kayak gitu. Jadi seorang terapis itu hanya seorang ini ya, harus bisa menjadi good listener atau menjadi pendengar yang baik bagi kliennya gitu ya sehingga klien itu merasa nyaman dengan kita gitu. Nah, selanjutnya setelah tahap pertama, tahap kedua, nah itu tahap pertengahan. Dalam tahap ini ya, dalam proses terapi, hal yang dilakukan di tahap kedua adalah tahap kerja. Ini sudah memasuki ke tahap kerja. Pada tahap ini, terapis diharapkan terampil dalam mengembangkan alternatif atau cara-cara menyelesaikan masalah klien. Nanti digabungkan dengan teknik yang teman-teman sudah dapatkan ya waktu kuliah dengan Burinova. Apakah nanti mau menggunakan CCT, Client Center Therapy, atau CBT, Cognitive Behavioral Therapy, atau apa nanti ditentukan juga disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi pada kliennya. Kalau yang tadi kita bisa menggunakan CCT ya, kita fokus mendengarkan kliennya, kita terus endorse atau kuatkan ya, di support supaya dia bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, ini contoh ke tahap kerjanya ya. Terapis, baiklah sekarang masalahmu sudah jelas tadi ya, masalahnya yang tadi.
Namun, Ibu ingin mengetahui bagaimana pendapatmu. Nah, jadi kalau klien center terapi itu kita nggak ngasih solusi langsung. Biarkan nanti klien yang menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita hanya tadi support aja ya, mendukung apa yang akan akan diambil solusinya oleh klien tersebut. Nah, di sini terapisnya itu bilang, namun Ibu ingin mengetahui bagaimana pendapatmu untuk supaya kuliah berjalan dengan baik dan kamu juga bisa membantu orang tua. Klien, saya rasa saya harus memanage waktu lagi. Nah, katanya gitu, mengatur jadwal antara kuliah dengan kerja. Mungkin nanti saya sampaikan ke Ibu dan Bapak agar pekerjaan tidak mengganggu proses perkuliahan. Saya akan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kuliah itu penting demi masa depan saya yang lebih baik. Jadi biarkan solusinya itu ketemu oleh kliennya. Kita hanya tanya-tanya aja, karena biasanya klien itu ketika punya masalah, dia juga sebenarnya sudah tahu jawaban atas masalahnya. Dia hanya butuh dukungan, butuh support, butuh orang yang meyakinkan bahwa langkah yang dia ambil itu tidak salah, seperti itu ya. Ini menggunakannya CCT ya, Client Center Therapy. Jadi fokusnya itu di kliennya. Bagaimana klien bisa menyelesaikan masalah. Nah, terapis, ya bagus. Nah, ya. Saya mendukung dan setuju dengan idemu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Klien, pertama saya akan berdiskusi dengan ibu dan bapak terkait permasalahan kerja dan kuliah ini. Kemudian saya mengatur kembali jadwal antara kerja dan kuliah. Terapis, bagus. Saya sangat senang dengan keterbukaan dan kemandirianmu dalam menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini dicontoh tahap pertengahan atau tahap kerja. Jadi kita cuma leading aja. Leading itu memimpin, mengantarkan supaya klien itu punya insight atau pencerahan atas masalahnya. Seperti itu ya. Selanjutnya di tahap 3 atau di tahap terakhir. Dalam proses terapi, tahap terakhir merupakan tahap keputusan untuk bertindak. Artinya, klien sudah tahu jalan keluar atas masalahnya dan dia mengetahui langkah yang akan dia kerjakan selanjutnya. Jadi tahap ketiga ini biar nggak melebar kemana-mana curhatnya atau proses terapinya, itu teman-teman harus tadi mengarahkan lagi. Ketika sudah ketemu jalannya, nanti teknik untuk bertanyanya itu seperti ini ya. Di sini terapis bilang, baik, saya sangat menghargai keterbukaan Anda dan juga menghargai kemandirian Anda untuk dapat menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Bagaimana perasaanmu? Nah, ini udah di tahap terakhir ya. Bagaimana perasaanmu setelah kita berbincang-bincang gitu ya. Klien setelah mengikuti terapi ini, saya merasa lebih lega dan tidak merasa tertekan lagi. Terapis, kalau begitu, apakah sudah ada kesimpulan di sesi pertemuan hari ini? Jadi harus sampai diyakinkan lagi. Klien, iya Bu, ada. Saya harus lebih disiplin dan lebih mampu mengatur jadwal antara kerja dan kuliah. Serta saya akan diskusi dengan Bapak dan Ibu secara baik-baik agar kuliah saya tidak terganggu. Karena masa depan saya ditentukan oleh ilmu yang saya dapatkan hari ini. Terapis, alhamdulillah. Ini kalau dia si kliennya itu misalkan dari Islam ya. Islam kan berarti harus ada juga nuansa islaminya ya. Bilang alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah jika berhadapan dengan klien menganut ajaran Islam tadi saya bilang. Kalau begitu apakah sesi pertemuan hari ini bisa diakhiri? Klien saya kira iya Bu, sudah cukup. Terapis, baik, terima kasih, bersalaman ya. Kalau laki-laki dan perempuan boleh bersalaman, tapi kalau kliennya laki-laki ya cukup salamannya dari jauh. Itu budaya di Indonesia kan seperti itu ya. Beda nanti kalau di luar negeri itu nggak apa-apa ya. Saling salaman, bahkan saling memeluk untuk saling menguatkan itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau di budaya kita, Indonesia itu kan tidak boleh. Nah, itu yang harus kita pahami juga ya, bahwa ternyata kalau di Indonesia itu ada budaya-budaya yang antara laki-laki dan perempuan itu ada etikanya seperti itu. Itu saja teman-teman pertemuan hari ini ya, yang melanjutkan kemarin. Jadi pada intinya untuk proses terapi itu yang harus dipahami dalam terapi lintas budaya itu nanti kita akan belajar dua aspek. Yang pertama, terapi dalam artian kita bisa tidak mewawancara secara terbuka, melakukan proses terapi ya dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan dulu mungkin di mata kuliah
psikoterapi itu, nah dipraktekkan sekarang untuk mata kuliah terapi lintas budaya ini ya. Nanti tinggal dipahami budaya-budaya yang berkembang di Indonesia khususnya, dan bahkan nanti kita akan memahami budaya luar tuh seperti apa gitu ya. Karena terapi lintas budaya ini yang kita harus pahami, nanti kita akan belajar komunikasi, akan belajar komunikasi yang nonverbal juga, bagaimana gestur orang dan lain sebagainya. Ini karena mata kuliahnya kan ini ya, kita kuliahnya online, jadi nanti minggu depan teman-teman praktek ya, praktek melakukan proses terapi tadi seperti tadi ya. Tahap awal gimana cara kerjanya, tahap pertengahan atau tahap kerjanya gimana, dan tahap akhir juga nanti bagaimana menutup sesi konselingnya atau sesi terapinya ya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kan sudah dibagi ya minggu kemarin, dua orang tuh ya, dua orang. Nanti yang dua orang itu nanti mempraktekkan dan diketik naskah percakapannya. Seperti itu teman-teman ya. Ini nanti berguna kalau teman-teman misal nanti akan ada yang menjadi guru BK ya, atau akan yang menjadi guru atau apa ya, kalau di sekolah itu ya itu guru BK, atau kalau di pesantren itu ini ya wali santri ya, wali santri. Itu nanti teman-teman bisa jadi acuan ya, bisa dijadikan acuan bahwa oh ini ada poin plusnya nih, mahasiswa TP bisa melakukan proses terapi dan juga bisa melaporkannya, seperti itu ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya sesi diskusi bisa di forum WA Group. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Ya teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Oke, ini saya kira lanjut ke ini. Oh ini Mas Amilin ya? Iya, Bu. Oh iya, silakan Mas Amilin. Rina juga. Mungkin lebih kepada pembahasan ketika teknik wawancaranya ya, Bu. Iya. Kalau tadi contohnya kan memang seorang kliennya memang orang yang terbuka seperti Terbuka. itu. Iya. Nah, bagaimana kalau kliennya itu orang yang tertutup? Hmm. Kalau ditanyai dari terapis, jawabannya hanya terbatas dan terlalu singkat seperti itu. Iya, memang kemarin kita sudah ini ya, sudah diskusi bersama. Ini Nanda juga sama bertanya waktu itu ya, tentang bagaimana karakteristik seorang klien ketika dia itu pendiam atau statis atau ini ya, tertutup ya. Bahkan nanti ada karakteristik klien yang memang dia krisis juga ya. Krisis itu dalam artian dia sedang mengalami guncangan jiwa yang amat sangat teramat gitu ya. Misal dia habis kehilangan orang yang sangat dicinta, ya, atau dia habis mengalami hal-hal yang tidak enak, ya, pelecehan seksual, atau mungkin dia habis kebakaran atau apa gitu ya, atau kena bencana. Nah itu bagaimana menghadapi klien-klien yang seperti itu. Nah kalau menurut teori ya, menurut teori saya mengacu kepada teori dulu. Kalau menurut buku tadi ya Profesor Sofyan Willis itu, ketika kita menghadapi klien yang tertutup atau yang krisis tadi, klien itu memang tidak bisa langsung ditanya kepada permasalahan. Jadi di pertemuan pertama, ini ya, jadi tentang proses terapinya itu ada yang cepat, ada yang lama, ya. Yang lama itu 6 bulan. Jadi yang cepatnya itu rentangnya, yang cepat itu 3 bulan, yang lama itu 6 bulan. Jadi ketika 6 bulan sudah melakukan proses terapi, misal dengan Mas Amilin, tapi kok kliennya tidak berubah-berubah, itu Mas Amilin bisa mereferal. Referal itu apa ya, memberikan kewenangan kepada terapis lain gitu. Misalkan Mas Amilin udah nggak sanggup nih, nanti bisa dioper ya, oper atau dilempar itu apa ya, diserahkan ke terapis yang lain gitu. Di referral itu seperti itu. Nah, itu waktunya 6 bulan. Nah, ini memang di tahap pertama itu memang nggak bisa langsung masuk ke bagaimana permasalahan, apa yang ingin diceritakan. Tapi lebih pada pendekatannya dulu, biarkan dia nyaman dulu. Dia nyaman, dia mau apa namanya, mau ngomong sedikit aja itu udah apa ya namanya, udah suatu keberhasilan tersendiri ya Mas Amilin ya.
Ini kalau Mas Amilin pernah nonton ini ya, ada di film India ya. Judul filmnya tuh apa ya? Ada Zindahai Zindahai gitunya ya. Saya pernah nonton film itu tuh. Ini pemainnya tuh Shahrukan. Shahrukan itu terapisnya ya. Dia terapisnya itu si Shahrukannya ini mengajak klien yang krisis atau yang tertutup itu untuk menemukan hobinya dulu. Hobinya dia tuh apa sih gitu. Jadi memberikan kenyamanan dulu kepada kliennya. Misal diajak untuk makan dulu ya. Ini memang pasti nanti kalau untuk yang profesional pasti ada bayarannya sebenarnya ya untuk hal-hal yang seperti ini. Nanti ada fee-nya untuk terapisnya. Karena kan nggak mungkin masa kita mentraktir ya beberapa kali pertemuan masa kita yang mentraktir kan nanti malah habis waktu ya habis uang juga gitu ya. Nah nanti biasanya itu kalau yang udah profesional itu nanti kita justru yang dibayar. Nah itu nanti kita temukan dulu hobi, kenyamanan, atau hal-hal yang membuat dia itu relax gitu ya. Nggak mesti harus di ruang tertutup ya. Kesepakatannya nanti membuat appointment. Appointment tuh perjanjiannya. Mau dilaksanakan di mana, mau berapa menit dalam sesi pertemuan itu ya. Itu biasanya itu paling lama 2 jam. 2 jam itu udah lama banget ya untuk proses terapi. Biasanya itu 1 jam atau setengah jam udah cukup ya sebenarnya ya. Tapi yang paling lama itu tadi 2 jam. Nah, itu juga harus tahu lokasinya ya, lokasinya di mana. Misal dia senangnya tuh dia terbuka ya, sesi terbuka sambil lihat pohon-pohon atau apa itu ya. Kita harus tahu memang karakteristik atau hal-hal yang disukai oleh klien kita. Makanya di sini kita harus belajar mengetahui bagaimana karakteristik atau kepribadian yang dimiliki oleh klien kita. Seperti itu, Mas. Baik, cukup Bu, mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mas Amilin. Tadi ada Rina ya, silakan Rina. Rina, Rina tadi mau bertanya nggak? Tugas yang kelompok itu gimana, Oh, iya. Bu? Tugas yang kelompok, yang Iya. maksudnya yang berdua itu. Ya, kok di Pikles sama Semut udah ada. Tugasnya itu yang mana? Terima kasih. Oh, kalau di yang V-Class itu memang masih dalam proses pengembangan ya tugas yang di aplikasi itu. Jadi untuk tugas-tugas saya masih menggunakannya nggak apa-apa di WA group ya, asal nanti kan tetap ya center nilai itu atau pusat nilainya itu kan dari dosen. Jadi medianya tuh bebas, mau dimasukkan ke V-Class atau mau ke WA. Kalau saya memang fleksibel ya kalau masalah tugas-tugas itu, dan saya lebih senangnya ya tadi fleksibel kalau misalkan di kelasnya nggak bisa ke WA group aja, bahkan saya lebih senangnya ke WA group tuh karena cepat dinilainya ya. Di WA group itu kan nanti saya langsung aja, oh ini misal Rina sedang proses konseling dengan siapa Rina temennya, misal temennya sama siapa Desi atau siapa di sini. Nah, Rina nanti melakukan proses itu, nanti diunggah aja ke YouTube ya, atau kalau malu ke YouTube, nggak apa-apa dimasukkan ke Google Drive. Nanti link Google Drive-nya di-share ke WA Group, plus tadi ada ininya ya, naratif atau laporannya ya, laporan verbatim kalau dalam bahasa psikologi, bahasa orang-orang konseling gitu ya, konselor itu ada verbatimnya. Verbatim itu apa yang di percakapannya tuh isinya gimana. Si terapis ngomong apa, klien ngomong apa, itu nanti ditulis, dilaporkan. Itu namanya verbatim, seperti itu. Jadi nggak hanya proses terapinya aja, praktek, tapi teman-teman bisa melaporkan tadi tahap awal, ini percakapannya, tahap pertengahan, ini percakapannya, dan tahap akhir, ini percakapannya, gitu. Seperti itu, Rin. Iya, Bu, cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih, Rina. Yang lain ada lagi? Izin tanya Bu, Iya, siapa ini? Mas Holis ya? Amilin. Oh, Mas Amilin. Oh, iya, Mas Amilin, monggo, Mas. Mengenai dari pertanyaannya Mbak Rina tadi, itu tugasnya kita membuat verbatim dulu, baru kita membuat video,
Ataukah kita membuat video dulu baru kita melakukan penulisan verbatimnya seperti itu? Kalau misalkan dalam prosesnya itu biasanya melakukan terapinya dulu, baru ke verbatim. Makanya nanti biasanya disiapkan audio untuk merekam. Biasanya seperti itu. Untuk proses-proses ketika dulu saya ya, dulu tuh ada ruang konseling atau ruang terapisnya dulu waktu saya di Win Bandung gitu ya, di ruang tertutup tapi ya tadi ya face to face saya misal terapisnya, nanti teman saya kliennya, itu saya ini dulu melakukan prosesnya dulu, baru nanti setelah proses itu selesai diketik verbatim itu sambil kita dengarkan audionya, makanya tadi ada rekaman gitu ya, ada rekaman ketika proses terapi itu berlangsung. Jadi langkahnya itu dari terapinya dulu baru ke verbatim. Seperti itu. Kalau misalkan verbatimnya dulu nanti malah seolah-olah sedang ini ya, sedang menghafalkan cerita atau naskah yang sudah diketik duluan. Natural aja, Mas. Natural aja dalam artian tuh apa yang ingin disampaikan. Intinya kan ini ya, proses terapi itu nggak mesti harus kaku bagaimana pertanyaannya gitu ya. Yang penting itu membuat nyaman, nggak apa-apa tadi bahasanya bahasa yang tidak formal, memang ini bahasa kan bahasa yang ringan ya, bahasa yang kita sehari-hari digunakan seperti itu. Jadi kalau nulis naskahnya dulu malah nanti seperti kita harus menghafal, jadi nggak natural nanti proses terapinya. Kita natural aja, ada eye contact-nya, ada juga nanti kalau satu sama ini ya, sama-sama misalkan yang laki-laki dan laki-laki itu boleh ada sentuhan, sentuhan pundak, sentuhan yang kalau tangan perlu ya disupport ya tangan juga nggak apa-apa gitu ya, seperti itu Mas Amilin. Baik Bu, mengenai berarti memang sebelumnya pernah diajarkan di semester sebelumnya gitu. Nah, kemungkinan untuk teman-teman mungkin bisa menyesuaikan mengenai verbatimnya gitu. Iya, iya itu ya. Itu mungkin ya ini kan memang tadi ya mata kuliah lanjutan ya sebenarnya ya udah dapat mata kuliah konseling dan psikoterapi. Jadi di sini saya sebenarnya ingin melihat bagaimana keterampilan mahasiswa ketika mewawancaranya. Proses wawancaranya tuh bener nggak? Maksudnya tuh kata-kata atau apa ya teknik 5W1H-nya tuh udah tepat belum gitu. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Misalkan gini, apakah hari ini kamu sedih? Ya, enggak. Kan itu kan jawabannya gitu ya. Apakah hari ini kamu sudah makan? Nah, itu kan seperti itu. Nah, bagaimana keterampilan seorang terapis dalam bertanya? Itu yang akan saya nilai. Sebetulnya di situ. Ya, makanya tadi saya contohkan ya, bagaimana saya melihat teman-teman, misalkan gitu ya, bagaimana saya melihat hari ini kok Anda seperti sedang mengalami kegelisahan, gitu ya. Ada yang bisa disampaikan seperti itu. Jadi natural aja gitu. Tapi memang harus ditentukan perjanjian dulu misal sama kliennya. Ini kan karena sedang role play ya, lagi bermain peran. Jadi ditentukan nggak apa-apa. Misal nanti Mas Amilin jadi kliennya, Nanda jadi terapisnya. Nanti kliennya udah bilang perjanjian, ini kita masalahnya tuh akan mengangkat masalah kamu lagi galau habis diputusin pacar, itu nggak apa-apa. Atau kamu lagi galau gara-gara tugas akhirmu nggak beres-beres, itu kan bisa juga gitu ya. Jadi masalahnya itu karena ini role play, nggak apa-apa dibuat ininya ya konsepnya atau peta permasalahannya seperti itu. Tapi kalau nanti sesungguhnya ya, kalau dulu saya harus mencari klien yang benar-benar memang lagi punya masalah ya. Ya sebelumnya saya juga itu dulu ya belajar untuk apa namanya belajar role play dulu. Jadi perjanjian masalahnya apa. Yang kedua saya mencari orang yang benar-benar sedang merasakan tadi ya masalah gitu. Bagaimana kita bisa membantu. Seperti itu ya Mas Amilin. Baik Bu, izin tanya lagi. Ya. Ini kan terapi lintas budaya. Mengenai klien dan terapisnya nanti ketika bermain peran, apakah masing-masing harus menggunakan budaya yang berbeda? Ataukah Ya. memang Iya, betul. Ini ya karena ini kan terapi lintas budaya ya. Saya ingin tadi memasukkan unsur budayanya juga. Misal ada yang nanti berperan satunya tuh dari ini ya bahasanya misal bahasa Sunda, yang satunya bahasa Jawa. Misal seperti itu ya.
Atau yang satu kliennya dia agamanya misal ya, agamanya non-Islam, yang satunya Islam. Nah, itu bagaimana? Atau nanti ada yang dari segi kebiasaan ya. Kebiasaan itu misal kalau orang Indonesia itu kan tadi saya udah bilang ya, kalau sesama laki-laki dan perempuan itu kan ada etika dalam yang pergaulannya. Nah, ini misal nanti ada yang dari ini ya, yang laki-lakinya budaya Arab itu kan boleh ya pegang janggut apa gitu ya. Malah itu suatu kesopanan bagi mereka gitu. Nah, orang Amerika juga ketika ditepuk-tepuk gini itu nggak apa-apa. Itu untuk mensupport ya yang laki-laki itu ya. Itu kan untuk support atau mendukung bahwa saya tuh empati terhadap masalah kamu gitu. Saya juga merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Jadi di sini saya berharap ada teknik-teknik yang juga dimasukkan ke dalam itu ya, teknik-teknik budayanya. Baik itu secara yang verbal itu dalam artian komunikasi tadi ya, bilang alhamdulillah misalnya sesama Islam tadi ya, atau yang non-verbal. Non-verbal itu tadi ya gestur, terus juga nanti ada bagaimana sentuhan, terus juga nanti bagaimana bahasa dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih. Saya rasa tadi pikir saya untuk yang lintas budaya jadi harus menggunakan logat-logat budaya lain seperti itu. Jadi, berarti memang tidak seperti itu gitu ya, Bu. Iya, kita harus tahu klien makanya. Jadi nggak mesti harus yang beda logat budaya juga. Karena bisa jadi kan yang namanya beda lintas budaya itu nggak mesti harus dari bahasa aja ya Mas Amilin ya. Misal Mas Amilin memberikan konseling kepada mahasiswa IAIN Salatiga, itu kan sudah berbeda ya. IAIN Kudus dengan Salatiga. Itu udah lintas ya, lintas bagaimana kebiasaan. Jadi budaya itu nggak hanya yang berkaitan dengan bahasa, agama, tapi kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan. Nah, itu kan kemarin kita sudah singgung di situ ya. Jadi ketika ada yang berbeda, enggak satu komunitas itu udah disebut lintas budaya. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin Ya. dari saya cukup. Oke, Mas Amilin, terima kasih. Yang lain ada lagi? Di sini ada Wawan, ada Nanda, ya. Ada Laili ya. Oke, Laili ini Raisen. Oke, Laili silakan. Oh, berarti dalam proses pembuatan videonya itu nanti kita bergantian peran ya, Bu? Ini satu-satu dulu aja. Jadi satu-satu itu dalam artian misal Laili sama siapa Bila gitu ya. Laili jadi terapis, Bila jadi kliennya. Nah, itu untuk pertemuan minggu depan ya tugasnya satu kali aja. Jadi nggak usah bergantian peran dulu. Nanti untuk next nanti ada role play lagi baru bisa di rolling lagi gitu ya. Ini kan belajar tahap demi tahap ya teman-teman ya. Saya ingin mengetahui latihan teman-teman aja, teman-teman dalam tadi ya teknik mewawancara atau bertanya ke orang itu gimana. Terus nanti bagaimana melaporkannya ya dalam hasil verbatim tadi itu. Jadi untuk minggu depan cukup satu orang yang jadi terapis, satu orangnya jadi klien. Itu dulu aja ya. Nanti pertemuan selanjutnya juga nanti ada praktek-praktek seperti itu. Mungkin kalau dibolehkan nanti bisa ketemu langsung ya teman-teman ya. Bisa ketemu langsung dalam artian tatap muka dan itu mungkin bisa dirombel ya, dibagi gitu ya. Misal 10-10 atau gimana nanti saya tanya dulu Bu Salma ya, boleh enggaknya gitu. Begitu Mbak Laili. Iya, Bu. Ada yang lain? Ini alhamdulillah ya, ini rata-rata bergabung kuliah di ini ya, di pertemuan hari ini. Nanti jangan lupa di ini ya, absen di kelas. Error, Bu, katanya, Bu. Error. Oh, error. Kalau error nanti saya absenkan dari sini ya. Nanti bisa saya bantu. Oke. Nanda Makasih. gimana? Sudah sehat, Nanda? Alhamdulillah, Bu. Kemarin udah keluar penyakitnya, mudah-mudahan enggak lagi. Iya, amin. Kena batu ginjal, Bu, kayaknya. Oh, banyakin apa itu? Minum apa? Minum air putih atau apa anjurannya?
Bu, minum air putih terus nggak boleh minum kayak teh, kopi. Oh iya itu betul. Ya memang kalau ada yang sakit itu ya berarti memang ada yang tidak seimbang ya. Ada yang tidak seimbang, atau kita kurang menjaga asupan. Ini apalagi yang mahasiswa itu kalau bisa banyak minum air putih. Ya, air putihnya juga kalau bisa yang hangat ya, sesuai dengan suhu tubuh kita. Jangan terlalu banyak minum es, gitu ya. Terus juga jangan terlalu banyak yang tadi ada kafeinnya ya, kayak kopi. Tapi bagi yang suka ya tinggal tadi disesuaikan aja. Tambah juga kalau ada ini ya makanan tuh nggak usah yang enak-enak, nggak apa-apa, yang penting ada sayuran ya, sayuran itu kan murah ya, dan sayuran tuh tinggal sop atau kangkung atau bayam gitu ya, atau nanti tahu tempe gitu ya. Seperti ya itu aja ya makanan yang lebih kepada ada apa ya, buat kesehatannya gitu, jangan cuma enaknya aja ya. Memang kalau kesehatan itu kita harus mengontrol. Oke, Nanda semoga cepat sehat ya. Iya, Bu. Yang lain ada lagi ini? Wawan? Ada yang mau tanyakan Wawan, Tasya, Arif, Desi, Istilahnya Bu. Mas Holis. Mas Holis ini siapa ini? Kholisul Azizi, Bu Iya Azizi. kan, Azizi kan? Oke, Mas Azizi gimana nih? Udah lupa, Bu. Untuk verbatimnya harus sama seperti percakapan, Bu. Apanya? Verbatim yang ditulis harus sama persis seperti yang dipercakapkan. Kalau untuk yang sesungguhnya itu sebetulnya memang iya ya. Kalau verbatim itu berarti apa yang sesuai dengan yang dipercakapkan. Tapi kalau misalkan terlalu banyak hal-hal yang menurut teman-teman itu nggak perlu, misal ada ketawa atau ada apa, itu kan kalau sesungguhnya kan klien tertawa gitu kan, terus nanti klien terdiam, itu biasanya kan dituliskan seperti itu ya. Tapi ini lebih kepada esensi-esensi atau yang inti-intinya aja. Misal pertanyaan yang intinya, yang terapisnya apa, tadi ya, yang sudah saya contohkan, di tahap awal itu terapisnya tanya apa, jawaban kliennya apa, itu singkat itu nggak apa-apa. Asal sesuai dengan konteks yang ada di grupnya. Seperti itu. Kalau verbatim sesungguhnya memang harus di ini ya, rinci, detail, bahkan sesuai persis dengan itunya ya, dengan hasil proses terapinya atau proses konselingnya. Kalau mahasiswa psikologi itu biasanya berlembar-lembar itu bikin verbatim itu ya. Tapi di sini karena ini masih belajar, yang inti-intinya aja. Begitu Mas Aziz. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, ada yang lain ini teman-teman? Nah, tadi kan yang Mas Amilin tanya kalau orangnya pendiam gimana lah. Saya nanya sebaliknya, gimana kalau orangnya datang-datang terus nerocos terus, itu cara nyetopnya gimana gitu loh, Bu. Masa stop jangan kemana-mana, apa gimana caranya stop secara halus tapi orangnya langsung kayak mendengarkan gitu loh, Bu. Kan ada orang yang terapisnya malah nggak ngomong sama sekali, malah ngomong terus kemana-mana, jadi masalahnya terlalu banyak gitu. Ya, di sini memang ini ya, tadi saya bilang lagi-lagi seorang terapis itu memang harus punya keterampilan. Keterampilan dalam hal juga tidak membiarkan kliennya itu untuk cerita melebar kemana-mana. Meskipun dia masalahnya banyak, itu nanti tadi saya bilang kan ada pertemuan-pertemuan ya. Misal pertemuan sekarang itu fokusnya di masalahnya satu dulu. Jangan semua masalah diuraikan. Nah, ketika sudah melebar kemana-mana, teman-teman yang bertanya lagi, Ibu tadi masalahnya itu saya tangkap Ibu sedang ada masalah dengan anaknya ya. Nah, itu bagaimana kok bisa terjadi masalah dengan anak? Jadi teman-teman yang meliding lagi, yang memimpin proses wawancara itu atau proses terapi itu. Jadi ketika udah cerita, iya saya juga bingung ini, banyak kerjaan, banyak ini, banyak itu. Nah itu didengarkan saja, tapi nanti dibalikan ke pertanyaan yang awal lagi, seperti itu. Jadi jangan dibiarkan dia cerita kemana-mana, gitu ya. Jadi nggak apa-apa dia katarsis dulu, tapi kita ambil satu poin yang ingin kita selesaikan dulu masalahnya. Ini kira-kira dari sekian ribu kata yang dikeluarkan, itu yang intinya tuh apa ya?
Nah, itu seorang terapis memang harus bisa terampil tadi mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kliennya gitu. Kalau nanti misalkan masih banyak masalahnya, ya nanti untuk sesi selanjutnya. Karena untuk satu sesi itu minimal udah ada satu insight atau pemahaman baru bagi kliennya, itu udah dianggap berhasil itu sebetulnya. Jadi nggak semua harus selesai pada hari itu. Seperti itu Mas Nanda. Jadi kita harus tampil satu masalah apa yang akan kita kerjakan, yang akan kita bantu, dan akhirnya merubah baik itu pikiran klien kita, emosi klien kita, bahkan nanti tindakan atau perilaku klien kita. Gitu ya. Jadi ada 3 objek, pikiran, emosi, dan perilaku. Ya, kalau dalam teori psikologi itu ada Albert Ellis bilang ada teori ABC. E-nya attitude, attitude itu adalah sikap atau perilaku yang dirubahnya, misal yang tidak baik menjadi baik, ya. Sorry. E itu efek, affect itu perasaan ya, perasaan atau emosi dari klien kita. A affect. B-nya behavior itu adalah perilakunya, perilaku klien yang ingin dirubahnya. Yang C-nya itu cognition itu pikirannya. Jadi ada A, B, C. A-nya affect, B-nya behavior, C-nya cognition-nya. A affect itu aspek perasaannya, B itu perilakunya, C itu cognition atau pikirannya. Seperti itu menurut Albert Ellis. Ya, itu Nanda. Jadi kalau terlalu banyak, Nanda yang harus kreatif. Balik ke inti masalahnya tuh apa. Untuk sesi ini misal masalahnya tuh yang paling urgent, yang paling mendesak itu sepertinya masalah dia tidak bisa fokus terhadap dirinya sendiri. Nah, itu udah di situ aja dulu. Ya. Nanti masalah yang lainnya di sesi selanjutnya. Memang kalau tadi ya, kalau teknik terapi itu nggak bisa memang satu kali selesai. Harus ada keberlanjutannya. Gitu ya, ada keberlanjutan. Makanya tadi minimalnya itu 3 bulan, maksimalnya itu 6 bulan untuk prosesnya. Tapi kalau yang ringan itu ada juga yang sekali ya. Kemarin saya ikutan ini ya, ada di aplikasi My Counselor yang diadakan oleh BKPI. Itu ada klien saya itu, dia ceritanya intinya ya, masalahnya itu dia kebingungan menghadapi atau menyelesaikan skripsinya. Nah, itu satu kali proses konseling, alhamdulillah selesai. Dia sudah bisa menemukan jalannya dan alhamdulillah sekarang dia bisa melanjutkan menulis skripsinya seperti itu. Jadi memang tadi ada tipe kliennya bagaimana. Kalau kliennya krisis ya nggak bisa satu kali. Tapi kalau kliennya itu memang terbuka, dia juga siap untuk berubah. Itu kan intinya kan yang ingin berubah itu kan dari dirinya ya. Kalau dirinya itu udah siap untuk berubah, biasanya lebih cepat proses terapinya. Tapi kalau dari dirinya itu nggak ada kesadaran gitu ya, mau lama mau selama apapun ya, nanti memang nggak akan efektif itu. Makanya tadi harus ada kerjasama antara klien dengan terapis. Terapis ingin menolong, klien ingin ditolong, seperti itu. Mas Nanda. Oke, Mas Nanda. Ada lagi nih teman-teman? Makasih Bu Ya. jawabannya. Oke. Ada lagi ini? Dwi, Desi, ini Budia, Laili udah tadi ya. Mutia ini. Mutia sekarang aktif ya, Mutia ya, alhamdulillah. Iwi, tulis. Udah semua teman-teman ini sudah paham ya untuk minggu depan. Jadi minggu depan saya tidak akan memberi materi, itu waktunya teman-teman untuk role play. Role play atau bermain peran, melakukan proses terapi, ya, lintas budaya, seperti itu. Nanti verbatimnya tadi saya sudah jelaskan ya, verbatim yang inti-intinya saja. Terus yang kedua ada videonya yang dibuat ke YouTube boleh atau ke Google Drive juga boleh. Asal linknya bisa saya buka. Nanti saya itu nilai sebagai ini ya, tugas kelompok. Karena kalau tugas individu saya biasanya lihat dari kesimpulan perkuliahan, keaktifan, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Udah ya,
Ada lagi nggak? Sudah cukup ini? Izin tanya, Bu. Oke, ini siapa ini? Anastasia. Oh, Tasya, silakan Tasya. Itu berarti kalau kita sebagai terapis tidak wajib memberi solusi atau diwajibkan untuk memberi solusi ya, Bu? Oke, ini bagus pertanyaannya ya. Saya dari beberapa buku ya yang saya baca itu ya, baru ketemu di buku yang terakhir saya baca itu ada ini ya, terapi yang lintas budaya yang saya baca ini, bahwa seorang terapis itu boleh memberikan solusi atau memberikan masukan terhadap masalah yang dialami klien. Yang selama ini saya baca, yang selama ini saya pahami, yang selama ini saya diskusikan dengan teman-teman dari ini ya, dari konseling ya, dari BKPI, dari BKI, itu kan sebetulnya seorang konselor atau terapis itu tidak direkomendasikan untuk memberikan terapi atau memberikan langsung solusi terhadap masalah klien. Tapi ternyata di sini tuh terakhir buku yang saya baca itu boleh. Dan saya melihat ini ya, melihat terapi-terapi yang dilakukan ini kan ada ya di video-video YouTube ya, teman-teman silakan nanti lihat aja di browsing ya. Itu ternyata nggak apa-apa seorang terapis atau konselor memberikan solusi terhadap kliennya ketika kliennya itu memang betul-betul dia bingung atau memang dia nggak tahu harus ngapain, itu nggak tahu. Nah, itu memang dibolehkan. Jadi fleksibel Mbak Tasya ya. Jadi fleksibel, kita lihat dulu kliennya. Kalau kliennya sebetulnya tahu masalahnya dan tahu juga jawabannya, tahu solusinya, kita cukup meyakinkan aja, mensupport. Tadi yang saya contohkan itu kan, ini kliennya udah tahu ya, tahu masalahnya, tahu juga solusinya. Ini kalau nggak tahu solusinya, kita boleh memberikan masukan. Oh, kalau kamu kayak kemarin yang dibimbing sama saya itu yang kebingungan melanjutkan skripsi itu, ya Bu, saya bingung, nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Memang saya tanya balik sebetulnya, memangnya selama ini apa yang sudah kamu lakukan? Saya melakukan, udah cari data, udah bimbingan, tapi saya sudah mentok Bu, saya nggak tahu ngapain lagi. Nah, di situ boleh, terapis boleh memberikan masukan. Saya bilang, coba kamu urai lagi ya, diurutkan lagi, dibuatkan lagi timeline atau jadwal kegiatan kamu. Hari ini misal kamu searching data, setelah itu menulis, baru nanti bimbingan. Nah, itu jadi boleh memberikan rekomendasi atau memberikan masukan atau solusi kepada klien kita ketika klien itu sudah buntu atau sudah sudah tidak tahu lagi jalan keluarnya itu harus gimana. Itu dibolehkan. Gitu ya, Mbak Tasya. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Oke, kalau tadi kan boleh memberikan semacam solusi, tapi kalau yang pernah yang kayak Bu Erina itu tergantung kayak semacam teorinya, Bu. Kalau yang client center itu cuma mendengarkan, nanti kalau yang ada gestalt atau transaksional dan semacamnya itu belakangnya biasanya ada kayak imbuhan semacam pendapat gitu, Bu. Iya, Tergantung iya. kayak bersandar sama teorinya dan permasalahannya. Tapi Betul. kalau yang bingung itu kadang udah dikasih solusi orangnya kayak alibi gitu, Bu, menyangkal kalau ini kayaknya nggak bisa, terus dikasih lagi masih muter lagi, nggak dilaksanakan dulu, tapi kayak ada banyak alibi gitu, Bu. Iya. Iya betul Nanda ya. Jadi tadi betul apa yang disampaikan Bu Erina atau Bu Rinova ya dalam perkuliahan. Tergantung juga pada tekniknya, selain tergantung pada kliennya. Ketika tadi klien sudah buntu, itu bisa ya kita memberikan solusi. Tapi tadi ingat juga teknik yang digunakan. Ini kita sedang melakukan teknik apa? Gestalt kah? Atau melaksanakan yang transaksional kah atau apa, atau CCT? Kalau CCT kan kita hanya jadi pendengar yang baik ya, good listener tadi.
Nah, tadi disesuaikan antara klien dengan tekniknya, betul. Tambahannya pasti masih ada. Nah, ini bagaimana nih kalau misalkan ada orang yang alibi terus, atau misalkan dia tuh apa namanya ya, kayak defense ya. Defense itu kayak mempertahankan egonya atau pendapatnya gitu ya sampai susah. Itu memang berarti dia tuh sebenarnya apa ya, dalam tanda kutip dia tuh ingin apa ya, ingin mempertahankan egonya. Jadi ketika menghadapi klien yang seperti itu, kita biarkan dulu ya. Nanti juga kalau dia kebingungan baru akan balik lagi. Dan rata-rata memang orang yang tadi ya banyak alibi, banyak yang defense itu sebetulnya dia tuh intinya belum apa ya, belum apa ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama dia nggak ingin berubah, ya akhirnya dia terus mencari pembenaran gitu ya, bahkan mungkin itu salah. Biasanya kan ada juga tipe orang yang seperti itu ya, udah tahu salah tapi nggak mau dikasih tahu, malah dia mencari pembenaran atas masalahnya gitu. Itu dibiarkan dulu kalau yang tipe seperti itu, karena kalau saling ngontot gitu ya, saling apa kayak ego gitu ya, kamu ingin benar itu juga ingin benar, ya nggak akan ketemu. Ada satu yang harus mengalah, dalam hal ini berarti terapisnya gitu. Dalam hal ini terapisnya itu harus mengerti bahwa oh tipe klien itu seperti ini gitu ya. Jadi yang pertama seperti itu. Jadi kita harus memahami bahwa ternyata dia tuh mungkin belum ingin berubah. Itu kan ada satu hipotesis seperti itu. Ada juga yang hipotesis kedua atau kemungkinan keduanya itu dia sebenarnya datang ke klien ke tadi ya, ke terapis itu hanya ingin meyakinkan saja bahwa apa yang saya alami masalah ini, saya tuh sudah tahu solusinya. Makanya ketika dikasih tahu dan itu berbeda dengan keyakinannya, itu jadi dia nggak nerima. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, lagi-lagi istri terapis harus legowo, harus menerima keyakinannya dia. Karena tadi ya, apalagi kita lagi berbicara lintas budaya ya, lintas budaya itu ya kita nggak bisa memaksakan, apa yang benar menurut kita dan apa yang sudah menjadi keyakinan bagi kliennya itu. Kita yang harus akhirnya bisa, oh iya, mudah-mudahan apa yang kamu sudah ambil jalan ini bisa menjadi hal yang terbaik bagi kamu, itu bisa dibikinin aja, diberikan supportnya aja. Nanti kalau dia punya masalah biasanya nanti cerita lagi. Kadang resikonya malah kita ke bawah afeksinya, jadi kayak ke bawah perasaan gitu loh Bu, kalau ditolak gimana gitu. Iya, nggak apa-apa, itu wajar ya, wajar, karena kan kita memang sedang menghadapi klien yang dimana itu kita tuh seolah-olah memang betul merasakan apa yang dialami, bahkan kadang kita kepikiran juga tadi betul bahwa ketika kita membantu orang lain ya seolah-olah kita tuh ya tadi ya terbawa perasaan, terbawa pikiran, karena itu kita merasa tanggung jawab bagi kita. Bahkan saya pernah dengar dari Bu Rinova ini ya, Bu Rinova juga dulu ketika menghadapi klien-kliennya itu ya, itu sering sampai kepikiran gitu ya, sering jadi kayak ngerasa ini tugas saya gitu. Tapi ketika misalkan tadi ya, saya bilangkan lagi bahwa ternyata sehebat apapun terapisnya, kalau misalkan kliennya tidak ingin mau berubah, itu ya memang nggak akan bisa berubah. Jadi proses perubahan atau proses terapi bisa dilaksanakan dengan baik atau efektif itu ketika si kliennya itu mau berubah, mau ada hal yang diperbaiki dari dirinya seperti itu. Kalau tidak bisa, ya tadi makanya kita hanya memasrahkan, bisa mereferal itu memasrahkan ke yang lain ya, atau kita juga bisa ya sambil mendoakan. Kalau dalam Islam itu kan mendoakan ya, karena yang maha merubah, maha memperbaiki itu kan sejatinya kan dari Allah kan, seperti itu. Kita hanya bisa membantu, menolong, tapi kalau nggak berhasil, nggak diterima sama klien kita ya mau apa gitu kan. Karena kan hidayah itu kan tadi lagi-lagi kita harus percaya itu ya, bahwa yang merubah itu kan kalau dalam Islam ada siapa? Sejatinya kan ada Allah, seperti itu. Jadi ketika teman-teman gagal, jangan merasa gagal juga, berarti saya kemampuannya seperti ini gitu. Bahkan saya kalau lihat buku-buku yang saya pelajari nih, terakhir tuh saya baca buku Pak Mustamir Fedak itu ya, ketika mengobati orang, pasien, kliennya ya, kan ada yang tidak hanya rukyah kan, tapi ada proses juga bagaimana proses konselingnya. Ketika dia tidak mau berubah, itu ya nggak apa-apa.
saya nggak bisa nggak bisa berkuasa atas diri kamu gitu, karena yang berkuasa itu adalah diri kamu sendiri seperti itu. Jadi santai aja kalau menghadapi klien-klien yang terkadang egonya tuh masih tinggi seperti itu. Begitu Mas Nanda. Oke, terima kasih. Iya. Oke, ini Laili mau bertanya lagi ya? Udah ya tadi ya, Laili ya. Enggak, Bu, cukup. Oke, udah ya, cukup ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ini teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Intinya di sini tuh nanti belajar bersama-sama ya. Karena saya juga masih belajar ya. Tapi di sini nanti kita akan saling berbagi, saling mengoreksi, saling tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pengalaman seperti itu ya. Saling bertukar intinya seperti itu. Karena kuliah itu kan tidak seperti sekolahan dulu, tidak hanya di satu center dosennya aja, tapi di sini sistemnya tuh andragogi. Andragogi itu teman-teman bisa saja punya materi, punya pendapat, itu disampaikan saja ya. Harus jemput bola seperti itu. Kalau dulu kan pedagogi diajarin aja sama dosennya. Nah, sekarang kalau kuliahan itu sistemnya andragogi. Ada diskus, ada interaksinya, ada menyampaikan pendapat. Ini di kelas ini saya senang ya. Alhamdulillah ini selalu aktif, selalu terbuka untuk bertanya gitu ya. Dan saya juga menanggapinya jadi enak gitu ya. Kalau pada diam nanti saya malah kebingungan. Ini teman-teman sebetulnya paham atau enggak? Kalau yang bertanya kan berarti oh ya ada komunikasi seperti itu. Jadi sekali lagi kalau kuliah dengan saya take it easy, dibawa santai aja. Tadi ada Mas siapa yang WA ke saya tuh mau Mas Anam ya. Mau ngaji dulu Bu, ada kegiatan, ya nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nanti kan kalau nggak bisa ketemu di hari ini, nanti bisa saya share ininya ya, recordingnya seperti itu. Begitu teman-teman untuk kuliah hari ini. Oke, cukup ya? Cukup Bu, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitasnya dan jangan lupa ini karena udah semester 6, saya pribadi mengingatkan tolong teman-teman lebih aktif, lebih rajin lagi untuk apa? Untuk membaca buku atau jurnal atau browsing referensi persiapan untuk menulis skripsi ya. Jadi Iya, Bu. semester 6 ini kalau bisa sudah pada punya proposal penelitian seperti itu ya. Nanti insya Allah kalau ada yang mau bimbingan secara personal lewat WA atau apa, insya Allah saya siap gitu ya. Oke, Tadi teman-teman. presensi kelasnya Bu, tolong dibantu. Ya, nanti saya bantu. Tenang, Nanda ya. Oke, teman-teman, itu saja. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Waridwan awlinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga.